Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 422, Pulau Kelesatan. Kota Awan. Luli dan Mingyu muncul di formasi teleportasi. Pengawal Istana Damai Surgawi mengenal mereka dan seorang pemimpin pengawal menyambut keduanya. Luli mengakui dengan anggukan dan kemudian bergegas ke cabang kamar dagang dari Pavilion of Delicacy. Di sini, Kepala Cabang Jianghua menyambut mereka. Jika hanya Mingyu di sini, Jianghua tidak akan keluar untuk menyambutnya. Tapi Luli adalah cerita yang berbeda. Setelah menyajikan teh Luli, Jianghua bertanya, "Tuan Muda Lu, Anda datang sendiri. Apakah Anda punya perintah?" Jianghua bahkan menggunakan kata, perintah, yang merupakan kesaksian rasa hormatnya terhadap Luli. Luli menjawab dengan lugas, "Aku harus bertemu Nyonya Qi, sekarang juga." Nyonya Qi. Jianghua merasa dia didorong ke dalam situasi yang sulit. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Nona Qi telah kembali ke kota Kelesatan dan saya tidak memiliki wewenang untuk menghubunginya. Haruskah saya mengirim pesan kepada Patriark Hong dan kemudian memintanya untuk menghubunginya? Siapa yang tahu berapa lama waktu mengirim pesan untuk ini dan itu seperti ini?" Luli memikirkannya dan berkata, "Tidak perlu. Bawa aku ke kota Kelesatan. Aku akan menemuinya secara langsung." Baik. Petik 2. Jianghua takut untuk tidak menaati Luli. Jika Luli benar-benar memiliki beberapa masalah mendesak, Jiang Qiling akan menyalahkan Jianghua karena menunda dan dia bisa kehilangan posisinya. Jianghua membuat beberapa pengaturan dan kemudian pindah dengan Luli secara langsung. Kota Kelezatan itu agak jauh. Setelah berteleportasi lebih dari 10 kali, mereka akhirnya berhasil sampai ke kota raksasa. Hari sudah hampir gelap. Matahari terbenam mewarnai seluruh kota dengan cahaya matahari terbenam yang kuning dan merah. Kota yang megah dan kuno itu tampak lebih megah. Jianghua menunjukkan Luli dan Mingyu ke sebuah kedai mewah yang merupakan properti keluarga Jiang dan memeriksanya ke halaman terpisah. Setelah itu, Jianghua pergi dan berkata akan segera mengundang Jiang Hong ke sini. Luli dan Mingyu mengambil sesuatu untuk dimakan. Setelah waktu selama 3 dupa untuk membakar, Jiang Hong datang. Setelah mendengar bahwa Luli ingin bertemu Jiang Qiling, Jiang Hong merasa masalahnya rumit. Terakhir kali setelah dia kembali, Nyonya Qi mencoba untuk mencapai alam dewa mulia tetapi, dia gagal dan dia terluka. Dia pulih di Pulau Delicacy dan saya tidak memiliki wewenang untuk menemuinya sekarang. Pikiran Luli terbebani oleh kecemasan setelah dia mendengar penjelasan Jiang Hong. Luli bertanya karena khawatir, apakah dia baik-baik saja? Apakah akan ada efek samping? Dia baik-baik saja. Jiang Hong menjawab, dia terlalu terburu-buru. Dia tidak mencapai stabilitas sebelum dia mulai berkultivasi ke alam dewa mulia dan menjadi bumerang. Tuan kita telah menggunakan tanaman misterius yang dapat memastikan bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam kultivasinya. Dia perlu beristirahat dengan tenang sehingga Tuan kita telah memerintahkan agar tidak ada yang bisa mengganggu dan... Luli dan Mingyu saling memandang, merasa cemas. Patriark keluarga Song mungkin memasuki gurun utara kapan saja sekarang dan saat itu, dia akan menyebabkan begitu banyak masalah dan kehancuran sehingga kekaisaran kehebatan dewa dapat dihancurkan. Luli terus menanyai Jiang Hong, apakah tidak ada cara lain? Melihat betapa mendesaknya Luli, Jiang Hong mengambil keputusan dan menjawab, ya, ada. Kita tidak bisa memasuki kamar peri tempat Lady Qi tinggal, tetapi kita bisa memikirkan cara untuk membiarkan Lady Qi memanggil kita. Ikut denganku ke Pulau Kelesatan. Petik 2. Jiang Hong cukup jelas tentang apa yang dipikirkan Jiang Qiling tentang Luli dan orang seperti apa dia. Jika dia marah, seluruh keluarga Jiang bisa terbalik. Jiang Hong memimpin Luli ke halaman yang elegan di utara. Ada begitu banyak bangunan di halaman dan paviliun dan fitur air sehingga Luli dan Mingyu merasa tersesat di antara mereka. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka menemukan sebuah danau. Jiang Hong menjelaskan, ini adalah danau kelezatan dan ada pulau kelezatan di tengah. Hanya murid keluarga Jiang yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Oh begitu. Petik 2. Luli mengangguk. Ada gunung armor mistik di kota armor mistik yang hanya memungkinkan murid keluarga Lu untuk tinggal. Sekarang ada pulau kelezatan di kota kelezatan di mana hanya murid-murid keluarga Jiang yang tinggal. Apakah semua 12 keluarga kerajaan suka melakukan ini untuk memamerkan keunikan dan status tinggi mereka?
Jiang Hong membawa mereka ke dermaga tempat mereka menaiki kapal alih-alih terbang melintasi danau. Ada banyak formasi penghambatan di danau. Terbang dan menyelam ke dalam air akan memicu formasi penghambatan. Siapapun yang berani masuk ke Pulau Delikasi dapat dibunuh bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Jiang Hong menjelaskan. Perahu itu melaju cepat. Ada seorang prajurit di kapal mengambil kendali. Jiang Hong berbalik ke arahnya dan berkata, bawa kami ke tebing peri. Jiang Hong adalah patriark keluarga Jiang. Dia bukan dari status yang sangat tinggi, tetapi dia adalah seorang patriark. Prajurit itu memutar perahu ke kiri depan. Lu Li dan Ming Yu tidak memahaminya. Jiang Hong tersenyum dan menjelaskan, Nona Qi suka bersenang-senang sendirian di tebing. Tapi itu akan menjadi keberuntungan untuk melihat apakah Anda bisa bertemu dengannya. Oke, Lu Li berjalan ke geladak di batang, memandang ke kejauhan. Perahunya cepat. Pada waktu 3 batang dupa terbakar, sebuah pulau besar muncul dengan sendirinya. Matahari mulai terbenam. Hanya ada sinar matahari terbenam yang semerah darah. Seluruh pulau kelezatan menjadi buram dan seperti mimpi. Lebih dekat, lebih dekat. Lu Li dan yang lainnya melihat tebing yang hanya lebih dari 600 kaki, tidak terlalu tinggi. Tapi itu curam. Ada batu dan batu di bawahnya. Air memercik ke bebatuan, menyembur kemana-mana. Jiang Qiling. Lu Li melihat seseorang di tebing, seorang gadis berpakaian merah. Dia duduk di tepi tebing, bertelanjang kaki, menggantung kakinya di atas tebing. Angin kencang, mencambuk bajunya, mengungkapkan tulang keringnya yang halus setiap saat. Dia tidak menyisir rambutnya menjadi sanggul hari ini. Dia membiarkan rambutnya menutupi bahunya, menari dalam angin. Jiang Qiling menatap ke kejauhan, tidak tahu bahwa sebuah kapal akan datang. Matanya kosong seolah jiwanya tersedot keluar. Bibir Jiang Qiling merah, seperti api. Kulitnya putih, seputih Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue. Kulit porselennya menggarisbawahi bibirnya, memberinya tampilan yang sangat menarik. Dia memiliki piala Bloody Rose di satu tangan. Kecantikannya menakjubkan di bawah sinar matahari terbenam. Lu Li tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap gadis di tebing itu. Tiba-tiba, dia merasa kasihan padanya. Dia merasa seperti, hanya ada gadis ini di dunia, begitu sendirian, begitu kesepian, begitu ditinggalkan oleh dunia. Jiang Hong hendak berteriak padanya ketika Lu Li melambai tidak. Dia berdiri di atas kapal, menatapnya dari jarak ratusan kaki. Jiang Qiling tidak tahu bahwa seseorang telah datang. Dia duduk, tertekan. Dengan berlalunya waktu, hari semakin gelap. Malam itu menyelimuti Jiang Qiling. Tetap saja, dia tidak bergerak. Dia duduk dalam gelap, tenggelam ke dalam malam. Lu Li tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengeluarkan suara batuk dan berkata, Nona Qi, apakah kamu merasa bosan, minum sendirian? Haruskah aku menemanimu dan melakukan tur di danau pada malam hari? Berdengung. Mata Jiang Qiling bersinar, seterang menarik kunang-kunang dalam gelap. Dia membalikkan wajahnya. Ketika dia melihat seorang pria muda berjubah cian di atas kapal, senyum indah muncul di wajahnya. Gigi putihnya menonjol dalam gelap. Suara mendesing. Dia menabrak tebing dan kemudian terbang seperti burung api ke arah perahu. Tapi ada 2 orang yang lebih cepat darinya. Mereka bergegas turun dari atas dan niat membunuh mereka menyelimuti Lu Li dan yang lainnya. Dia adalah temanku. Tersesat. Jiang Qiling melotot seperti Dewi Kematian. Kedua orang itu berhenti di udara dan terbang kembali ke tebing. Jiang Qiling terbang ke bawah dan berdiri di sebelah Lu Li. Matanya yang sebelumnya kosong dipenuhi dengan cahaya yang menyenangkan. Dengan senyum besar dan manis di wajahnya, matanya membentuk 2 bulan sabit. Sepertinya dia hidup kembali. Oh bagus. Jiang Hong menghela nafas pada dirinya sendiri, melihat bagaimana reaksi Jiang Qiling. Dia tampak seperti seorang gadis dengan kebangkitan cinta pertama melihat dia naksir. Bab 423, Menginap untuk Malam Hari. Lu Li, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah lama. Apa kamu merindukanku? Jiang Qiling memiringkan kepalanya dan bertanya. Dia tidak memperhatikan kehadiran Jiang Hong dan Ming Yu. Iya nih. Lu Li merasa kasihan pada Jiang Qiling, mengingat betapa sendirian dia. Karena naluri, dia mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya dan berkata, saya mendengar bahwa Anda telah gagal mencapai Realm Lord Nobeem dan Anda terluka. Saya di sini untuk memeriksa Anda. Sekarang saya melihat Anda masih penuh semangat dan Anda bisa minum. Saya bisa menenangkan pikiran saya.
Petik 2. Luli membelai rambutnya adalah tindakan yang diambil tanpa berpikir. Dia memperlakukannya seperti adik perempuannya. Namun senyum Jiang Qiling membeku, dan dia berhenti sejenak. Tapi dia tidak pindah. Senyumnya kembali lebih besar. Dia mengedutkan hidungnya yang cantik dan berkata, aku terlalu cemas. Tunggu sampai aku semua sembuh. Aku akan terus berusaha segera dan aku harus mencapai alam dewa mulia. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Luli tersenyum lembut dan berkata, kultivasi seperti makan. Kamu akan diisi jika kamu makan terlalu cepat. Kamu harus mengambil langkah kecil. Kamu masih muda. Kamu akan menjadi salah satu yang paling kuat di dataran tengah selama kamu melakukan upaya besar. Petik 2. Jiang Qiling menjadi lebih bersemangat dan bersemangat sejak dia melihat Luli. Dia menjulurkan lidahnya dan berkata, ayo pergi. Datanglah ke kamar peri saya dan minum. Jiang Hong menghentikannya di sana dan berkata, Nona Qi, itu kamar tidurmu. Kamu tidak bisa membawa laki-laki. Jika keluarga patriark ada di sana. Jiang Hong menghela nafas pada dirinya sendiri sekarang karena dia menyadari dia telah mengembangkan perasaan untuk Luli. Jika Luli tidak diasingkan dari keluarga Lu, maka mungkin hubungan ini bisa tumbuh menjadi sesuatu yang hebat. Tapi Luli ditinggalkan oleh keluarga Lu sekarang. Jika dia berkencan dengan Jiang Qiling, ayahnya akan sangat marah. Patriark keluarga Jiang hanya memiliki satu putri. Entah dia tidak menikah, atau dia harus menikah dengan murid dari 12 keluarga kerajaan, dan salah satu yang paling bergengsi. Luli ditinggalkan. Menikahinya akan membuatnya menjadi lelucon di antara semua keluarga di Central Plains dan menyebabkan ketidaksenangan dari Lu Zengtan, yang dapat membahayakan hubungan antara keluarga Lu dan keluarga Jiang. Jiang Qiling bisa bertemu Luli, sebagai teman biasa. Tapi dia tidak bisa membawa Luli ke kamarnya. Jika keluarga patriark mengetahui ini, Jiang Qiling mungkin baik-baik saja tetapi Luli akan melihat akhir dari hari-harinya pasti. Luli mengerti beratnya masalah ini. Dia mengangguk dan menjawab, danau ini cukup bagus. Jiang Hong, pergi dan ambil beberapa minuman dan makanan. Aku akan berkeliling danau kelesatan bersama Nyonya malam ini. Jiang Qiling mengangguk setuju. Jiang Hong bergegas ke darat untuk menyiapkan makanan. Segera, datanglah pelayan dengan makanan dan minuman ke atas kapal. Jiang Hong mendapat perahu lain dan mengundang Ming Yu untuk pergi bersamanya sehingga Luli dan Jiang Qiling bisa sendirian. Dia tahu wanita ini terlalu baik. Jika dia merusak pemandangan, dia mungkin menendangnya ke danau. Perahu itu berlayar perlahan. Ada banyak hidangan dan minuman di kabin. Jendela di kedua sisi dapat dibuka untuk melihat air yang berkilau. Di danau berhembus angin lembut yang menyenangkan, membawa kesejukan, sangat nyaman. Makanan enak dan minuman masih Bloody Rose. Itu terbakar tetapi Luli telah tumbuh untuk menyukai rasa ini. Laki-laki di dunia harus menunggang kuda yang paling tampan dan minum anggur yang terkuat, tidur di tempat yang paling indah dari para wanita dan membunuh orang-orang yang paling dibenci. Ini memenuhi syarat sebagai kehidupan yang baik, kehidupan yang pantas untuk dijalani. Jiang Qiling tidak mengatakan apa-apa. Dia menuangkan anggur Luli dan menatapnya dengan senyum seolah Luli adalah orang yang paling cantik di dunia yang dia tidak pernah bosan melihatnya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Luli tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Jiang Qiling. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata, saya di sini untuk meminta Anda menyelamatkan hidup saya. Aduh, saya seorang pria tetapi saya harus memohon pada Anda. Ini memalukan. Oh, Luli, tidak biasa bagimu untuk mencari bantuan. Jiang Qiling terkejut. Luli adalah seorang pria dengan karakter yang kuat. Dia tidak akan meminta bantuan kecuali itu adalah sesuatu yang mustahil baginya untuk berurusan dengannya. Luli menyentuh hidungnya dengan malu dan berkata, seorang prajurit rilem manusia sovereign sedang mencoba untuk memburuku. Jika dia hanya di alam dewa mulia, saya pikir saya bisa melakukan sesuatu tetapi saya benar-benar tidak bisa berurusan dengan prajurit rilem manusia sovereign manusia. Petik 2. Prajurit rilem sovereign manusia. Mata Jiang Qiling berbinar seperti air, sangat menarik. Dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di sana, tetapi setelah berpikir, dia bertanya, keluarga Lu. Keluarga Song. Atau istana dewa. Jiang Qiling adalah gadis yang cerdas. Satu-satunya yang tersinggung oleh Luli adalah keluarga Lu, keluarga Song dan istana para dewa. Orang-orang di Central Plains Utara tidak berani menyebabkan masalah Luli. Luli memuji kepintarannya dan menjelaskan kepadanya.
Kemudian dia menambahkan, Nona Qi, saya tidak memiliki siapapun yang dapat membantu saya dan saya hanya bisa menoleh kepada Anda untuk menemukan keluarga patriark keluarga Song untuk saya. Jika Anda akan berada dalam kesulitan terlalu banyak untuk bergerak untuk saya, lalu tahan dia selama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, bahkan jika dia berada di gurun utara, saya akan memiliki cara untuk menghadapinya. Petik 2. Pemimpin klan ras mamut dan patriark harus segera keluar. Pada saat itu, Luli sudah siap untuk kembali ke dunia sepi. Jika semuanya berjalan dengan baik, alam sovereign manusia dari balap Titan akan melayani Luli. Jika demikian, bahkan jika Song Family Patriark berada di gurun utara, Luli akan memiliki cara untuk melawan. Oh, Jiang Qiling terkejut mendengar bahwa Luli bisa menangani prajurit rilem manusia sovereign setelah setengah tahun. Dia mengirim beberapa pandangan ragu kepada Luli tetapi tidak mengajukan banyak pertanyaan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Luli, aku tidak bisa berjanji bahwa kami dapat membantumu membunuh Song Family Patriark. Tapi kami bisa mencoba yang terbaik. Luli tersentuh. Dia mengerti bahwa Jiang Qiling, terlepas dari identitasnya, tidak memiliki terlalu banyak kekuatan. Semua otoritas dan kekuasaan ada di tangan Jiang Wuo, patriark keluarga Jiang, dan para patriark lainnya. Jiang Qiling adalah orang yang tidak akan pernah meminta bantuan Jiang Wuo. Luli memandangnya dengan serius dan berkata, Nona Qi, aku berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan aku untuk apapun. Baik, Jiang Qiling menghentikannya, memutar matanya dan berkata, kamu laki-laki. Jangan terlalu sensitif. Apakah kamu pikir aku perlu mendatangimu untuk sesuatu? Luli menyentuh hidungnya dengan malu. Dia benar, ada banyak prajurit kuat di keluarga Jiang. Dia bisa pergi ke mereka, daripada Luli, jika dia benar-benar membutuhkan sesuatu. Nona Qi, ini untukmu. Luli mengambil piala, berdenting dengan miliknya, lalu minum. Jiang Qiling memutar matanya lagi dan berkata, Nona Qi. Luli, jika kamu masih menjaga jarak, aku tidak akan membantumu. Panggil aku Qiling, atau Qi-er, atau Ling-er. Petik 2, petik 2. Luli tidak tahu bagaimana harus menanggapi itu. Menatap matanya yang penuh gairah, dia merasa agak malu dan malu. Dia tersenyum palsu dan berkata, oke, aku akan memanggilmu Qiling. Jiang Qiling tersenyum, puas. Dia mengambil piala dan meminumnya perlahan. Lalu bibirnya menjadi lebih merah. Pipinya juga berubah merah. Di bawah cahaya lilin, dia sangat mengundang. Luli ingin pergi sekarang karena dia telah menyebutkan tujuannya di sini. Dia berdiri dan berkata, Qiling, aku harus mengurus beberapa hal di gurun utara. Aku harus pergi sekarang dan aku akan kembali untuk minum bersamamu nanti. Begitu cepat, Jiang Qiling tampak kecewa. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan apa saja jika aku membutuhkanmu. Lalu aku punya sesuatu untuk kamu tanyakan sekarang. Luli cemberut. Pikiran wanita tidak bisa ditebak. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya dan sekarang dia membutuhkannya. Tapi dia sudah mengatakannya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia harus menghadapi musik dan berkata, oke, sebutkan saja. Jika aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Tentu saja Anda bisa. Petik 2. Senyum menggoda Jiang Qiling kembali. Dia tampak sangat menawan dan berkata, aku ingin kau menginap malam ini. Habiskan malam bersamaku. Bab 424, kamu gagal, sebagai ayah. Cahaya bulan berkabut, cahaya lilin berkerlap-kerlip, angin sepoi-sepoi memabukkan, dan wanita itu lembut. Jika Luli adalah orang lain, dia akan menjawab ya. Dia mungkin telah melemparkan dirinya ke arahnya sebelum dia berkata begitu. Tapi Luli bukan pria seperti itu. Faktanya, dia membenci orang seperti itu. Di bawah pengaruh Luling, Luli percaya bahwa seorang wanita yang disukainya harus tahu bagaimana harus bertindak dan bagaimana mencintai dirinya sendiri. Jika tidak, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan cinta dari seorang pria? Pria suka pelacur, tetapi hanya tubuh mereka, bukan jiwa mereka. Luli berpikir bahwa Jiang Qiling telah berubah dan sudah mulai memperlakukannya sebagai teman. Dia bahkan merasa hatinya sakit untuknya ketika dia melihatnya duduk di tepi tebing sendirian. Tetapi pada saat ini, dia menjadi marah padanya karena kegagalannya dan meremehkan dirinya sendiri. Dia memasang ekspresi tegas, menatapnya dengan dingin dan berkata,
Nona Qi, jika Anda masih ingin bertindak seperti ini, maka saya minta maaf tapi saya tidak akan lagi menemukan teman di dalam kamu. Lupakan apa yang saya minta. Selamat tinggal. Petik 2. Luli telah menjadi Kaisar Gurun Utara selama beberapa waktu dan statusnya telah mengubah temperamennya. Kemarahannya bahkan menakuti Jiang Qiling. Melihat bahwa Luli akan pergi, dia panik dan menangis. Dia meraih Luli dengan jubahnya, menatapnya dan berkata dengan menyedihkan, "Apa yang kamu katakan? Aku tidak meminta kamu untuk melakukan apapun. Hanya berada di sini bersamaku. Duduk saja bersamaku. Luli, jangan pergi, saya takut. Saya takut gelap, sungguh. Saya tidak bisa tidur di malam hari. Saya merasa dia hantu yang menghantui saya setiap malam, meminta hidup saya, memberitahu saya bahwa dia bersalah. Saya sangat takut." Luli berhenti. Dia berbalik dan hatinya melembut ketika dia melihat pipinya berlinangan air mata, betapa sedihnya dia dan betapa dia membutuhkannya. Jiang Qiling memohon padanya ketika dia melihat dia tidak serius, "Sungguh, Luli. Aku tidak ingin kau melakukan apapun. Aku hanya ingin tidur. Bisakah kau tetap bersamaku? Sudah bertahun-tahun sejak aku menikmati beberapa tidur nyenyak. Bisakah kamu pergi setelah aku tidur? Aku sangat takut." Hati Luli meleleh. Dia salah memikirkannya. Sekali lagi, mendeteksi ketakutan dan ketakutan di matanya, dia merasa kasihan padanya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli tetapi dia rentan, bahkan lebih dari gadis biasa. Jiang Qiling, bagi Luli sekarang, bukan wanita dari keluarga Jiang yang berstatus tinggi. Dia tidak lagi jenius atau pelacur. Dia adalah anak yang miskin, gadis kecil yang miskin yang takut akan gelap. Baik, Luli duduk di geladak, membelai punggungnya dan berkata, "Aku akan tinggal untuk malam ini. Aku di sini. Tidurlah sekarang." Jiang Qiling memeluknya di pinggang dan bersandar di kakinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata penuh air mata, dan dia menatapnya dengan tenang. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Tapi tidak ada yang romantis di sini, hanya kedamaian dan kenyamanan. Luli menepuk rambut dan punggungnya. Perlahan-lahan, dia tertidur, nyenyak dan manis. Masih ada noda air mata di pipinya, tetapi dia tersenyum. Luli tidak pergi. Dia duduk di kapal dengan mata terpejam. Jiang Qiling bangun dengan kaget 3 kali sekitar tengah malam. Setiap saat, dia berkeringat dan matanya penuh dengan kengerian. Tetapi ketika dia melihat Luli, dia kembali tidur. Hati Luli sakit untuknya dan dia membenci patriark keluarga Jiang karena hal ini. Betapa tidak berperasaan ayah harus memaksa putrinya ke dalam situasi seperti itu. Luli bersiap untuk pergi pada waktu subuh setelah dia berkultivasi sepanjang malam. Jika dia menunggu setelah Jiang Qiling bangun, dia akan memintanya untuk tinggal selama sehari. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan di Gurun Utara. Dia harus membuat garis pertahanan. Dia meletakkannya di tempat tidur dengan lembut, mengeluarkan selimut dari cincin interspatial dan memasukkannya ke dalam. Lalu dia berjalan keluar diam-diam setelah memberinya satu pandangan terakhir. Dia masih tidur nyenyak. Ketika dia berjalan keluar dari kabin, Jiang Qiling, yang seharusnya tidur, membuka matanya. Dia menatap Luli ketika dia pergi dan senyum naik di wajahnya. Sekali lagi, dia tertidur. Luli melambai ke Jiang Hong dari kejauhan. Jiang Hong mendapat perahu lain untuk Luli dan mereka pergi. "Tuan Muda Lu, tadi malam." Ketika kapal itu berlayar, Jiang Hong bertanya pada Luli dengan dingin. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada yang terjadi. Kami baru saja minum malam." Oh, Jiang Hong merasa lega. Tadi malam, banyak kekuatan psikis yang kuat dikirim kepada mereka. Jika Luli benar-benar melakukan sesuatu, dia mungkin sudah terbunuh. Di dermaga, Jiang Hong pergi bersama Luli dan Ming Yu. Mereka berjalan menyusuri dermaga sebentar ketika Jiang Hong tiba-tiba melihat seorang pria sedang memancing di tepi danau. Ah! Jing Hong terkejut melihatnya, tetapi dia diam ketika pria itu melirik. Luli dan Ming Yu memandang ke arah pria itu. Ini adalah pria berpengetahuan setengah baya yang elegan. Dia cukup tampan dengan mata yang dalam, begitu dalam sehingga mereka tampak sangat buruk. Lebih penting lagi, ki dan energi orang ini begitu kuat sehingga baik Luli maupun Ming Yu tidak tahu dengan pasti di alam mana dia berada. Dia harus setidaknya dari kerajaan manusia. Jiang Hong, biarkan pemuda ini duduk bersamaku sebentar. Pergi dan tunggu di luar.
Pria parubaya itu berkata. Jiang Hong membungkuk dan pergi. Luli melambai untuk membiarkan Ming Yu pergi bersama Jiang Hong. Anak muda, datang dan duduklah. Pria parubaya itu menirukan Luli dan menunjuk ke bangku batu di sebelahnya. Luli berjalan mendekat. Dia tidak memberi hormat kepada pria parubaya itu atau dia menatap pria itu. Dia duduk di sana dengan tenang dan menatap ke danau. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap alat pancingnya dan sesaat menyala, seekor ikan menelan umpan. Dia punya ikan mas yang gemuk dan cantik. Dia melepas kait ikan dan melemparkannya kembali ke danau sebelum dia berbalik untuk melihat Luli sambil tersenyum dan berkata, "Anak muda, kamu harus mengatakan sesuatu. Dan kamu cukup berani untuk tidak memberi hormat padaku." Haha, Luli tersenyum ringan dan menjawab pria parubaya itu dengan kerendahan hati, "Aku selalu berani. Kalau tidak, aku tidak akan diasingkan dari keluarga Lu. Tuan Jiang, aku tidak berpikir kamu adalah pria yang membayar banyak memperhatikan sopan santun yang tidak perlu. Mengapa kamu peduli jika aku tunduk padamu atau tidak?" Petik 2. Oh, pria parubaya itu tersenyum dan bertanya dengan lembut, "Bagaimana kamu tahu siapa aku? Pernahkah kamu melihat potret diriku?" Tak pernah. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terlepas dari Tuan Paviliun Kelezatan, siapa lagi yang begitu peduli pada Lady Qi? Kamu terlalu muda untuk menjadi seorang pria yang suka memancing. Kamu duduk di sini pagi-pagi sekali, karena tentu saja, untuk memancing saya." Petik 2. Sangat cerdas. Pria parubaya itu mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah kapal di kejauhan dan berkata perlahan, "Tapi pria pintar biasanya akan mati sebelum waktunya. Jika pria pintar ingin hidup lebih lama, mereka harus belajar cara bermain bodoh alih-alih memamerkan jalan cerdas mereka. Kamu bukan yang cocok lelaki untuk Ling Er. Jangan pernah bermimpi menggunakan dia untuk bangkit. Kamu adalah murid keluarga Lu dan Paviliun Kelezatan tidak layak untukmu." Petik 2. Hahaha. Luli tertawa keras dan memandang pria parubaya itu dengan jijik dan berkata, "Tadi malam, aku bertanya-tanya seperti apa bentuk Master of Pavilion of Delicacy. Hari ini, aku kecewa. Aku tidak tahu apakah kamu adalah tuan yang sukses atau tidak, tetapi ada satu hal yang saya yakin. Anda bukan ayah yang sukses." Petik 2. Apa? Master of the Pavilion of Delicacy menoleh ke Luli sekaligus. Penampilannya setajam pisau, ki dan energinya begitu kuat dan luar biasa sehingga tulang-tulang Luli membuat suara pecah. Pada saat ini, Luli tidak ragu bahwa jika Tuan terus melakukan ini, dia akan hancur menjadi genangan Go. Bab 425, Kamu adalah dunia kami. Luli tidak takut sama sekali. Dia kembali menatap Jiang Wuo, Master of Pavilion of Delicacy, seperti singa yang marah. Dia tahu betul bahwa Jiang Wuo tidak berani membunuhnya, setidaknya di depan umum. Kalau tidak, reputasinya akan berkurang. Seperti yang diharapkan Luli. Ki dan energi mereda sedikit. Tulang Luli masih membuat suara dan ada darah di mulutnya. Tetapi dia menahan diri untuk tidak memuntahkan darah dan dia terus menatap Jiang Wuo dengan wajah dingin. Setelah lebih dari 10 napas, Jiang Wuo mengurangi ki dan energinya. Dia berkata dengan dingin, "Anak Lu Ren Huang benar-benar sesuatu. Tetapi sudah berapa lama kamu hidup di dunia ini? Beraninya kamu menguliahi aku?" Luli memaksa darahnya turun, mengambil napas dalam-dalam dan membalas, "Aku tidak berani menceramahimu. Tetapi setiap anak seperti selembar kertas putih. Orang tua memiliki banyak pengaruh ketika seorang anak tumbuh dewasa. Bisakah kau mengatakan Anda tidak ada hubungannya dengan Jiang Qiling menjadi seperti dia hari ini? Dia mengatakan kepada saya tadi malam bahwa sudah bertahun-tahun sejak dia tidur nyenyak. Dia menjadi takut di malam hari, takut seseorang akan datang untuk mengambil hidupnya. Bahkan dengan saya di sisinya, dia bangun dengan permulaan dari mimpi buruk 3 kali. Aku merasa sangat kasihan padanya, bahkan aku. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa bersalah atau kesedihan?" Petik 2. Kembali di Gunung Gargol, kakek keibuannya meninggal dan dia menjadi tidak terikat dengan kehidupan. Ketika dia mencoba bunuh diri, aku memberikan harapan dan tujuan agar dia bisa hidup. Ini ironis. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah untuk Anda berlutut di depan makam mantan kekasihnya dan agar kakek keibuannya dihormati oleh semua orang lain. Dia telah bekerja sangat keras dalam kultivasi untuk mencapai tujuan. Tuanku, apakah ini yang Anda inginkan? Mendorong putri Anda ke dalam situasi seperti itu.
Petik 2. Luli tidak membiarkan perasaan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Jiang Wuo. Ketika dia melihat bagaimana Jiang Qiling semalam, dia membenci Jiang Wuo untuk itu. Sekarang dia tahu Jiang Wuo tidak akan membunuhnya, dia tidak akan menyayangkan perasaan Jiang Wuo. Ekspresi Jiang Wuo aneh. Dia dimarahi oleh seorang anak muda. Alih-alih marah, dia tampaknya memiliki perasaan campur aduk. Dia menatap perahu ke kejauhan. Butuh beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Kamu benar. Aku adalah seorang guru yang memenuhi syarat tetapi aku telah gagal, sebagai seorang ayah. Ibunya meninggal tak lama setelah dia lahir. Aku memfokuskan pikiranku pada Pavilion Delicacy dan aku telah mengabaikan pendidikannya. Semua pada saya bahwa dia seperti ini hari ini." Petik 2. Tapi, Jiang Wuo menoleh ke Luli dan berkata, "Terlepas dari itu, kamu masih tidak bisa bersama Ling Er. Identitasmu sensitif. Lebih baik memiliki rasa sakit yang pendek dan tajam daripada rasa sakit yang lama, kusam. Aku tidak ingin Ling Er untuk disakiti lagi. Jadi jadilah orang yang pintar dan tidak menyulitkan saya. Atau, saya pikir Anda tahu." Petik 2. Salah lagi. Luli menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Aku tidak punya perasaan romantis untuk putrimu. Jika aku melakukannya, apakah kamu pikir aku tidak akan melakukan apa-apa? Kita akan bersama di Gunung Gargoyle. Kita hanya teman biasa. Jangan berpikir bahwa saya ingin menikah dengan keluarga Jiang. Setelah saya meninggalkan keluarga Lu, Jiang Qiling mengundang saya untuk bergabung dengan Pavilion of Delicacy dan saya menolaknya. Kemudian dia berkata bahwa dia bisa mendapatkan saya sebuah daerah di Plains Tengah Utara dan saya juga mengatakan tidak. Kakek saya adalah Lu Zhengyang dan ayah saya adalah Lu Renhuang. Apakah Anda pikir saya orang yang akan hidup dari orang lain? Saya hanya akan mengandalkan diri sendiri dan membangun keluarga Lu yang baru." Petik 2. Hahaha. Jiang Wuo tertawa. Dia menemukan nada Luli lucu. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, bagus, sangat ambisius. Kamu benar-benar seperti Lu Renhuang. Jika demikian, aku akan membiarkan masalah ini meluncur. Tapi, jika aku menemukan kamu dan Ling Er melewati batas, maka jangan salahkan saya karena kejam. Hati-hati." Petik 2. Dengan mengatakan itu, Jiang Wuo menghilang di tempat. Luli terdiam. Siapapun yang bisa melakukan ini harus berada di alam abadi bumi. Jadi master harus berada di ranah ini atau lebih tinggi. Berapa umur Jiang Wuo? Luli mendengar bahwa Jiang Wuo terobsesi dengan seni bela diri dan dia menikah terlambat. Jadi dia tidak muda sekarang. Usia prajurit tidak bisa diketahui dari penampilan mereka. Jika seorang prajurit mencapai alam yang tinggi di usia muda, maka penuaan tidak jelas dengan tahun-tahun yang diperpanjang. Luli berdiri di tepi danau sebentar sebelum pergi. Jiang Hong dan Ming Yu menunggunya. Mereka lega melihat Luli masih utuh. Jiang Hong tidak berani membuat Luli tinggal lebih lama. Dia membawa Luli dan Ming Yu ke kota dan Luli pindah karena dia khawatir tentang Gurun Utara. Mereka bahkan tidak berhenti di kota awan sebelum mereka berteleportasi kembali ke Gurun Utara. Setelah tiba, Luli bergegas ke istana kekaisaran untuk melihat Nyonya Yan dan Yu Huasen. Yu Huasen dipanggil kembali oleh Nyonya Yan untuk membantu membangun garis pertahanan. Yu Huasen bertanya bagaimana hasilnya. Luli menjelaskan bahwa Pavilion of Delicacy akan menawarkan bantuan tetapi mereka mungkin tidak dapat menemukan Song Family Patriarch di atas tanah yang begitu luas di Plains Tengah Utara dengan populasi yang begitu besar. Juga, Jiang Wuo bukan orang yang memberi perintah ini. Pavilion kelezatan tidak akan melakukan yang terbaik. Luli menemukan ini dalam perjalanan kembali. Dia memerintahkan banyak pengintai untuk mengintai di sekitar laut di selatan. Dia akan mengirim pengintai kemana saja tidak ada bahaya. Begitu Song Family Patriarch ada di sini, dia bisa punya waktu untuk bersiap. Luli menyerahkan masalah ini kepada Nyonya Yan dan Yu Huasen. Dia pergi menemui Lu Feixue tetapi tidak mengatakan banyak padanya kecuali bahwa Pavilion Delicacy akan membantu dan bahwa tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Meninggalkan Lu Feixue, Luli pergi ke kamar samping dan berteriak, "Pemimpin klan Ye." Dengan mudah, Ye Cha muncul. Luli bertanya, berapa lama sebelum Mamot Rache melakukan terobosan? Setengah bulan. Ye Cha memikirkannya dan berkata, sudah hampir setengah tahun dan secara teori, mereka sudah dekat. Tuan muda, haruskah saya mengirim seseorang untuk melihatnya? Iya nih.
Luli mengangguk dan menambahkan, begitu mereka membuat terobosan, biarkan mereka keluar segera. Kirim mereka ke dunia kecil Green Dwarf secara diam-diam dan jangan biarkan orang lain tahu. Yakin, Yecha tahu beratnya itu. Penampilan Cian Phoenix Rache mirip dengan manusia dan tidak ada yang bisa membedakan kedua ras ketika Cian Phoenix Rache menyamar. Namun, mamut Rache sangat besar. Begitu mereka terlihat, tidak mungkin informasi itu bisa disimpan. Pada saat itu, Istana Samsara dan 5 pasukan lainnya akan datang ke Gurun Utara dan mereka akan membunuh semua orang. Yecha pergi dan Luli siap berkultivasi. Untuk saat ini, dia tidak bisa membuat banyak terobosan pada arti mendalam yang sangat cepat tetapi dia tidak berani meninggalkan kota Ling Empress untuk saat ini sehingga dia bersiap untuk mencapai tahap tengah dari Fate Will Realm. Russell, Russell, Russell. Dari luar terdengar suara langkah-langkah makanan. Kemudian seorang gadis cantik muncul. Tanda sindor di antara alisnya menonjol. Bai Qiuxue ada di sini. Luli malu melihatnya. Dia berpura-pura tenggelam dalam pikirannya dengan alisnya dirajut. Bai Qiuxue berjalan, duduk di dekatnya dan bertanya, apakah terlalu banyak masalah? Bai Qiuxue tahu bahwa setelah dia kembali, dia pergi menemui Nyonya Yan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Nyonya Yan. Hal-hal seperti ini harus dirahasiakan atau publik akan takut. Luli menyeringai dan menjawab, tidak apa-apa. Aku di sini. Tidak ada yang akan terjadi. Bai Qiuxue memaksakan senyum. Yang mengejutkannya, dia meraih lengannya dan berkata dengan lembut, aku tidak peduli jika ada sesuatu yang terjadi. Aku hanya peduli padamu karena kamu adalah dunia kita. Hari ini, Bai Qiuxue membisikkan cinta untuk yang pertama di selamanya. Dia tersipu dan malu tapi Luli tergerak. Dia meraih tangannya dan mengangguk, tenangkan pikiranmu. Aku akan selalu baik-baik saja, untukmu. Aku akan membiarkan siapapun yang berani membuat keributan di Gurun Utara mati dengan sengsara. Bab 426, Kebebasan Kembali. Mereka saling memandang dan tidak bisa berpaling lagi. Bai Qiuxue telah mengambil langkah yang sangat berani untuk mengekspresikan perasaannya. Sebenarnya, ketika Luli pergi ke Heaven Martial Kingdom untuk membalas dendam dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan hidupnya, dia sudah menyadari bahwa dia telah mengembangkan perasaan untuknya. Ketika Luli menyelamatkannya di dunia sepi, membawa semua pejuang kuat Gurun Utara untuknya, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Apalagi yang bisa dia minta ketika dia bertemu dengan seorang pria yang sangat berharga untuk cintanya. Bai Qiuxue tahu perasaannya setelah tinggal di kota Ling Empress selama 2 bulan. Itu sebabnya dia bisa berani menyatakan secara terbuka tentang apa yang dia rasakan. Luli tersenyum. Dia merasa puas dan terinspirasi. Dia tidak sendirian lagi. Ada begitu banyak orang bersamanya. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, dia harus berkuasa dan dia harus mencegah dunia berantakan bagi Bai Qiuxue dan yang lainnya. Mereka saling berpelukan. Luli tidak melakukan apapun yang impulsif kali ini. Dia memeluknya dan menepuk lembut. Mereka mendengarkan detak jantung masing-masing, merasakan kasih sayang mereka yang bersemangat. Kakak, kakak, dari luar terdengar suara yang tidak diinginkan. Ekspresi Luli berubah sekaligus setelah mendengar ini. Dia melompat dan bergegas ke ruang samping, meninggalkan kata-kata berikut, saya akan mencoba untuk mencapai tahap tengah Realm Roda Nasib, dan kita akan berbicara tentang segala sesuatu yang lain setelah saya keluar dari budidaya. Melihat Luli berlari secepat kakinya bisa bergerak, Bai Qiuxue tertawa. Bai Xias Huang telah menjadi kutukan Luli. Bai Xias Huang bergegas dengan tergesa-gesa. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan marah, aku mendengar bahwa Luli telah kembali. Di mana dia? Luli, keluar dari sini. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Luli telah meninggalkan ruangan dan memasuki kamar rahasianya, siap untuk berkultivasi, ketika dia mendengar suara itu. Tapi dia masih bergidik. Dia tidak percaya Bai Xias Huang akan benar-benar membunuhnya. Dia takut dia akan membiarkan kucing keluar dari tas. Luli akan merasa sangat malu jika orang lain tahu apa yang terjadi. Berkultivasi, berkultivasi. Aku tidak akan keluar sampai aku mencapai tahap tengah ranah Fate Will. Luli mengambil keputusan. Dia telah membuat semua rencana yang dia bisa dan sisanya akan menjadi takdir. Jika dia beruntung, Pavilion of Delicacy dapat menemukan Song Family Patriarch dan membunuhnya. Lalu semuanya bisa diletakkan di belakangnya. Jika tidak, Song Family Patriarch akan datang ke Gurun Utara.
Tapi pengintai yang dikirim Luli bisa melihat keempatnya. Lebih penting, apa yang bisa memberinya lebih banyak waktu adalah lautan antara gurun utara dan dataran tengah, lautan luas. Dibutuhkan kapal besi lapis baja setidaknya 2 atau 3 bulan untuk menyeberangi lautan, kecuali Song Family Patriarch terbang sendiri dengan kecepatan tinggi. Terlebih lagi, ada banyak bis Suan yang kuat dan bahkan bis Kings di laut. Mungkin keempatnya bisa dibunuh oleh Suan bis itu. Karena itu, Luli masih punya waktu. Secara teoritis, dia bisa mencapai tahap tengah rilem roda takdir dalam lebih dari setengah bulan, paling banyak. Pada saat itu, pemimpin klan ras mamut akan pergi ke dunia kecil kurcaci hijau dan Luli bisa memulai penaklukannya atas dunia sepi. Lakukan yang terbaik dan tinggalkan sisanya untuk takdir. Luli menutup pintu dan mengeluarkan beberapa pelet dan kristal jiwa untuk dikonsumsi. Dia memiliki pikiran yang stabil dan fokus. Segera, dia mengusir semua pikiran berantakan dari kepalanya dan berkonsentrasi pada kultivasi. Patriark Departemen Inteligen di Paviliun Delikasi mengirim banyak orang keluar untuk mencari Patriark keluarga Song di bawah perintah Jiang Qiling. Sang Patriark menikmati senioritas dan dia berada di alam sovereign manusia. Dia adalah seorang pria dengan kebajikan mulia yang patut dihormati. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Jiang Qiling. Wanita ini agak mental. Ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia berperilaku sangat baik tetapi ketika dia tidak, dia bisa melakukan segala macam hal gila. Dia pernah membakar halaman Hall of Patriarchs. Jika sang patriark tidak menaatinya, dia mungkin akan membakar rumahnya juga. Jika dia hanya seorang murid biasa, tidak ada yang akan memanjakannya seperti ini. Kebetulan dia sangat berbakat dan merupakan satu-satunya putri Jiang Wuo. Siapa yang berani memprovokasi dia? Selama tuntutannya tidak terlalu berlebihan, mereka akan selalu dipenuhi. Banyak pengintai paviliun kelezatan mulai bekerja. Pada saat yang sama, banyak keluarga lain, seperti keluarga Du Istana Surga Damai, juga menerima perintahnya. Jiang Hong pergi sendiri untuk mengirim pesan. Setan kecil seperti dia bukanlah seseorang yang berani disinggung keluarga ketika para patriark keluarga Jiang bahkan takut melakukannya. Kalau tidak, Jiang Qiling bisa membakar rumah siapa saja kapan saja. Sejenak, banyak orang berangkat untuk mencari Song Qi, Song Family Patriarch dan 3 lainnya dari keluarga Song di semua tempat. Setidaknya ada lebih dari 1 juta pengintai di sana. Itu tidak sulit bagi banyak pengintai untuk menemukan 4 dengan salah satu dari mereka di alam sovereign manusia. Hanya dalam 8 hari, hasilnya datang. Song Qi dan 3 lainnya ditemukan. Namun, ketika pengintai menemukan mereka, Song Qi juga menyadari keberadaan pengintai. Beberapa pengintai ditangkap. Setelah beberapa interogasi, Song Qi mengetahui bahwa Pavilion of Delicacy berusaha menemukannya. Song Qi dan 3 lainnya langsung melarikan diri. Setelah mengetahui berita itu, Jiang Qiling meminta 2 leluhur untuk pergi memburunya. Di dekat kota Eleve, Song Qi ditemukan. Tapi 3 prajurit Rilem Lord Rilem dari keluarga Song mempertaruhkan nyawa mereka untuk Song Qi melarikan diri. Pada akhirnya, Song Qi berlari ke tempat berbahaya di Plains Tengah Utara. Itu adalah tempat yang bahkan prajurit Rilem Sovereign manusia takut untuk masuk. Patriark keluarga Jiang secara alami tidak akan mengorbankan hidup mereka untuk Luli. Mereka meninggalkan beberapa pengintai untuk berjaga-jaga di luar tempat itu dan pergi. Jiang Qiling tahu bahwa ini adalah hasil terbaik. Dia meminta Jiang Hong untuk mengirim pesan kepada Luli ketika dia sibuk menyembuhkan lukanya dan bersiap untuk berkultivasi. Alam Dewa Mulia datang tepat setelah alam abadi tetapi perbedaan di antara keduanya sangat besar. Alam Suan Wu, alam laut roh, dan alam kolam jiwa meletakkan fondasi. Fate Will Realm adalah tempat para pejuang mulai mengubah nasib mereka dan mereka dapat terus melakukannya di alam abadi. Tetapi Realm Lord Nobeem berarti prajurit telah mulai melampaui apa yang telah diberikan alam kepada mereka. 3 alam pertama mewakili tahun kanak-kanak. Fate Will Realm dan Realm Eternal dapat dibandingkan dengan tahun-tahun remaja seseorang sementara Realm Lord Nobeem adalah tahap masa muda. Jika seorang prajurit bisa mencapai alam manusia berdaulat, ia bisa melangkah ke puncak hidupnya. Apakah seorang pejuang bisa sampai ke alam bangsawan mulia itu penting. Setelah Jiang Qiling menyelesaikan ini, keluarga Jiang tidak akan meluangkan upaya melatihnya. Hari-hari dia mencapai Realm Manusia Sovereign dan Realm Manusia Sovereign bisa berada di tikungan jika dia bisa mencapai Realm Lord Mulia di usia yang sangat muda.
Jiang Qiling mengerti ini sehingga dia berkultivasi dengan sangat rajin. Dia bahkan menekan keinginannya untuk pergi ke Gurun Utara untuk melihat Luli. Dia akan melakukannya setelah dia mencapai Realm Lord Mulia dan dia percaya Luli juga cukup sibuk. Luli agak kecewa mengetahui berita tentang Song Qi tapi dia juga hidup kembali. Song Qi mungkin tidak keluar setelah dia pergi ke tempat berbahaya itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia dapat ditemukan dengan banyak pengintai mengawasi dia di luar. Setidaknya, Luli tahu keberadaan Song Qi sekarang dan Gurun Utara aman untuk saat ini. Setelah 20 hari, 3 orang besar terbang keluar dari gunung berapi di Pulau Naga Bumi. Yecha berada di luar gunung berapi menunggu mereka. Ketika dia melihat raksasa emas pertama, dia tersenyum dan berkata, akhirnya. Selamat, Mengzi. Mata terbuka lebar dari 3 raksasa emas itu dipenuhi dengan kegembiraan. Yang di depan merentangkan tubuhnya dan tulang-tulangnya retak. Dia menyeringai dan berkata, sudah 5.000 tahun. Perlombaan mamut akhirnya bebas. Saya pikir dunia, mungkin sudah melupakan kita. Hahaha. Yecha tertawa dan menghiburnya, Mengzi, selama kita melayani Saint Lord kita dengan hati dan jiwa kita, cepat atau lambat kita akan kembali ke dataran tengah dan mendapatkan kembali tanah leluhur kita. Kita akan membuat seluruh negeri bergetar di kaki kita. Petik 2. Iya nih. Mengzi mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Kemudian dengan seringai seram, dia berkata, bunuh jalan kami kembali ke Central Plains sehingga kami bisa mendapatkan kembali tanah leluhur kami dan mengembalikan kejayaan kami. Untuk ini, perlombaan mamut bersedia memberikan semuanya dan bahkan kematian tidak perlu disesali. Petik 2. Baiklah, berhentilah berteriak. Yecha menunjuk ke danau dan berkata, silakan dan menyelam. Kami akan melindungimu. Kami akan pergi ke daerah setan dan kemudian ke dunia sepi. Jika kita ingin kembali ke Central Plains, kita harus jatuhkan dunia sunyi lebih dulu. Petik 2. Bab 427, Tahap Tengah dari Dunia Roda Takdir. 3 dari perlombaan mamut telah membuat terobosan tetapi Luli tidak segera berangkat. Sebagai gantinya, ia tetap tinggal di budidaya pintu tertutup, berusaha untuk mencapai tahap tengah dari roda nasib alam. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia mencapai Fate Wheel Realm. Situasinya sangat stabil sekarang. Dia mengkonsumsi begitu banyak pelet kelezatan dan kristal jiwa sehingga energi Suan dan jiwanya telah tumbuh dan meningkat. Dia siap untuk membangun roda takdir kedua. Semua bahan mistik sudah disiapkan untuknya. Juga, bahan mistik adalah yang terbaik. Dia bahkan memiliki 3 buah surga serpen. Membangun roda takdir kedua sama dengan yang pertama. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Setelah yang kedua dibangun, itu harus diintegrasikan dengan yang pertama untuk membentuk lapisan kedua. Jika integrasi tidak berhasil, roda takdir kedua akan runtuh. Luli meminta Ming Yu untuk melindunginya dan membiarkan siapapun di dekatnya sebelum dia mulai membangun roda takdir kedua. Sekali lagi, Luli memilih untuk menggunakan metode rahasia keluarga Lu. Dia bukan lagi murid keluarga Lu. Meskipun demikian, metode ini berhasil. Kekuatan dan kecepatan roda takdir pertama kali lebih baik daripada yang biasa. 7 hari. Setelah 7 hari, Luli berhasil membangun roda takdir kedua, yang tidak mengejutkan. Dia memiliki bakat dan dia adalah putra Luren Huang, jadi seberapa buruk dia. Dia mengkonsumsi yang terbaik dari bahan mistik dan dia menggunakan yang terbaik dari metode, yang berarti bahwa membangun roda takdir kedua tidak ada masalah sama sekali. Masalah utama adalah bagaimana mengintegrasikannya dengan yang pertama. Ketika nasib roda kedua dibangun, Luli menyadari ada sesuatu yang berbeda. Yang kedua berwarna 7 sedangkan yang pertama berwarna perak. Itu tidak terlihat terkoordinasi. Luli khawatir bahwa kedua roda takdir akan saling menolak dan integrasi akan gagal. Dia tidak mengkhawatirkan apa-apa. 2 roda takdir terintegrasi dengan sempurna. Tapi dia sama terkejutnya. Setelah integrasi, roda takdir kedua berubah perak dan naga perak pindah ke roda takdir kedua. Ini aneh. Sangat disayangkan bahwa Luli tidak dapat berpaling kepada siapapun untuk berkonsultasi tentang hal ini. Dia harus mempelajarinya sendiri. Namun belajar sepanjang hari di ruangan itu tidak menghasilkan apa-apa. Saya akan mencobanya. Luli membuat keputusan. Dia menyingkirkan nasib roda dan berjalan keluar. Ming Yu sedang duduk dengan kaki bersilang di luar pintu. Setelah melihat Luli, matanya bersinar ketika dia berkata, "Selamat, Tuan Muda." Ini bukan apa-apa.
Kata Luli. Dia telah mengkonsumsi begitu banyak pelet dan bahan mistis. Jika dia tidak bisa mencapai tahap tengah dari Fate Will Realm, dia mungkin menyerah berkultivasi atau dia hanya akan menyia-nyiakan bahan mistik dan kristal Suan. Aku akan mencoba nasibku yang baru. Kata Luli. Mingyu mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Di tempat terbuka, Luli melepaskan nasib roda dan melompat ke atasnya. Lalu dia mengendalikannya dan terbang ke langit. Wow, ini cepat. Bahkan siap, Mingyu masih kaget. Luli lebih cepat. Dengan perhitungan, dia bisa secepat prajurit di tahap tengah dari alam abadi sekarang. Luli sekarang berada di tahap tengah dari Fate Will Realm dan dia sudah bisa secepat tahap tengah dari Eternal Realm. Luli sudah mulai mempelajari arti mendalam-mendalam, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan dan kemampuannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa roda nasib Luli berbeda dari yang lain. Mingyu tampaknya mengerti setelah dia menyadari bahwa roda nasib perak kedua Luli lebih besar daripada yang biasa. Biasanya, roda takdir tidak akan berwarna perak atau sebesar ini. Adapun yang bisa dikatakan Mingyu, Luli harus belajar metode rahasia keluarga Lu. Bukan hal yang aneh bagi keluarga Lu, salah satu dari 12 keluarga kerajaan, untuk memiliki beberapa keterampilan khusus. Tetapi fakta bahwa Mingyu dapat memberikan penjelasan tidak berarti orang lain juga akan. Biasanya, tidak ada yang diizinkan terbang di kota Ling Empress. Tindakan Luli menarik banyak mata. Ketika orang-orang melihat dengan jelas siapa itu, mereka mendiskusikannya dengan panas. Mereka terkejut melihat seberapa cepat Luli. Bagus, ini sangat bagus. Aku jauh lebih cepat. Nasibku pasti aneh, tapi bagus. Luli sangat bersemangat sehingga dia terbang di semua jenis lintasan di langit. Kecepatan juga merupakan bagian dari kekuatan. Jika dia bisa mengintegrasikan makna mendalamnya dalam hal ini, dia akan jauh lebih cepat. Luli, kau pengecut. Akhirnya kau keluar. Bawa pantatmu ke sini. Luli bersenang-senang, melakukan berbagai gerakan rumit di langit, ketika dia takut dengan teriakan itu. Dia hampir jatuh dari langit. Suara mendesing. Dia takut melihat seseorang terbang dengan helikopter besar. Dia melarikan diri dengan kecepatan tertinggi dan menghilang ke ruang samping. Begitu banyak orang tertarik dengan gosip ini ketika mereka melihat Bai Xias Huang yang marah. Kaisar mereka, yang bisa membunuh orang dengan darah dingin, terpaksa bersembunyi oleh Bai Xias Huang. Apakah sesuatu yang tak terkatakan terjadi di antara mereka? Suang turun. Nyonya Yan berteriak dengan marah. Dia bisa membiarkan Bai Xias Huang sedikit nakal di hari-hari normal, tapi beraninya dia mengejar Luli seperti ini di depan umum. Ini buruk bagi otoritas kaisar. Keluarga Bai mengandalkan Luli untuk berkembang sekarang. Bai Xias Huang terbang ke bawah, merasa dianiaya. Namun, dia tidak berani memberitahu Nyonya Yan tentang apa ini. Dia cemberut dan hampir menangis. Untungnya, Bai Qiuxue datang saat ini. Dia membawa Bai Xias Huang bersamanya, menghiburnya dan memberitahunya sesuatu yang membuatnya menangis. Bai Qiuxue mengirim Bai Xias Huang kembali ke kamar mereka dan berjalan ke kediaman Luli. Luli bertanya dengan gugup ketika dia mendengar ketukan, siapa itu? Ini aku. Suang tidak ada di sini. Bai Qiuxue tertawa keras. Luli dihidupkan kembali. Dia membuka pintu dan menyeret Bai Qiuxue dengan cepat dan kemudian dengan cepat menutup pintu lagi. Bai Qiuxue tertawa lebih keras saat melihat Luli seperti ini. Beraninya kamu menertawakanku. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Luli marah. Dia mengambil Bai Qiuxue dan berjalan menuju tempat tidurnya. Bai Qiuxue tidak bisa tetap tenang dan dia berjuang untuk membebaskan diri, hanya untuk dilempar ke tempat tidur oleh Luli. Kemudian dia ditembaki di tempat tidur olehnya seperti seekor harimau melompat di atas seekor domba. Bai Qiuxue gelisah. Dia memohon padanya, "Oke, Kaisar, aku minta maaf. Maafkan aku." Merasakan kehalusan dan kelembutan tubuh di bawahnya, mencium aroma yang keluar darinya, menatap wajah cantiknya, Luli merasakan jantungnya berdebar kencang dan napasnya memendek. Dia menatap Bai Qiuxue dengan bersemangat dan berkata, kesalahan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan bergerak, biarkan aku menciummu 3 kali. Dengan mengatakan itu, dia mencium bibirnya, bibir merahnya yang halus. Dia dengan sigap memasukkan lidahnya ke mulutnya, mencicipinya, membanjirinya dengan gairahnya. Bai Qiuxue kehilangan dirinya ke dalam gairahnya, cintanya dan kejantanannya.
Dia tidak bisa berpikir jernih. Segera, dia kembali sadar. Dia mendorong Luli pergi tiba-tiba dan berkata dengan ketakutan di matanya, "Tidak, Suang Er ada di dekat." Mata Luli mendapatkan kembali kejelasan mereka dan dia menarik wajah yang begitu panjang. Dia menatap ke udara sebentar dan berkata dengan kecewa, "Kyuxue, aku baru saja mencapai tahap tengah dari roda nasib alam dan aku harus berkultivasi. Jika Bai Sias Huang ada di sini, katakan padanya aku keluar." Tunggu sebentar. Bai Kyuxue akhirnya ingat mengapa dia ada di sini ketika Luli hendak melarikan diri. Dia berkata, "Aku baru saja mengatakan pada Suang Er bahwa jika kamu bisa membelikannya baju zirah surgawi grade, dia bersedia membiarkan masalah itu pergi. Dia mengira itu untuk waktu yang lama tetapi bibi kami tidak akan membelinya untuknya." Yakin, Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Jika dia mau kembali ke kota penjara surga dan tidak datang di antara kita, aku akan memberinya 10, tidak, 20. Bab 428, ditentukan. Luli tidak pergi ke daerah iblis di Danau Pulau Seribu setelah dia mencapai tahap tengah dari Fate Will Realm. Dia membutuhkan lebih banyak waktu dalam kultivasi untuk menstabilkan wilayahnya. Dia berencana untuk tinggal di Ling Empress City selama 10 hari lagi. Untuk satu hal, dia bisa menghabiskan waktu bersama Lu Feixue. Untuk yang lain, dia bisa menggunakan kesempatan untuk meningkatkan hubungannya dengan Bai Kyuxue dan untuk menstabilkan wilayahnya juga. Dia telah meminta Nyonya Yan untuk membeli baju besi giok untuk diberikan kepada Bai Sias Huang di rumah lelang. Akhirnya, Bai Sias Huang rela melupakan apa yang telah terjadi. Tapi dia tidak membuat kemajuan dalam memperbaiki hubungannya dengan Bai Kyuxue karena gangguan konstan Bai Sias Huang. Terlebih lagi, bahkan ketika mereka berkencan, Luli takut menyentuh Bai Kyuxue karena Bai Sias Huang akan merasakannya. Luli harus menjaga jarak dan pasangan itu harus saling melirik satu sama lain. Luli berpikir tentang menikahi Bai Sias Huang juga. Adalah normal bagi seorang kaisar gurun utara untuk memiliki beberapa selir kekaisaran. Tetapi di bawah pengaruh Luling, Luli bukanlah tipe orang yang akan memaksa seorang gadis untuk menikah dengannya ketika tidak ada cinta. Misalnya, dia memilih untuk mengabaikan pandangan penuh gairah dari Zilian. Bai Kyuxue adalah satu-satunya gadis di benaknya. Dia tidak memiliki ruang di hatinya untuk orang lain. Untuk Jiang Qiling, dia hanya merasa tidak enak untuknya dan menganggapnya sebagai saudara perempuan tetapi tidak ada yang lain. Itu sama dengan Bai Sias Huang. Dia menganggapnya sebagai calon iparnya. Bahkan jika dia pernah melihatnya di pot kamar, dia tidak memiliki pemikiran buruk tentangnya. Hati dan jiwanya ditaklukkan oleh Bai Kyuxue dan Bai Kyuxue sendirian. Luling pernah mengatakan kepadanya bahwa seseorang harus setia kepada kekasihnya. Jika dia tidak bisa membuat seorang gadis bahagia, maka tinggalkan dia sendiri. Luli siap untuk pergi setelah tinggal di Ling Empress City selama beberapa hari. Pavilion of Delicacy tidak mengirim pesan lebih lanjut sehingga Song Qi masih berada di tempat berbahaya itu. Meski begitu, Luli harus waspada. Dia harus mengalahkan dunia sunyi sekarang. Dia tidak membawa terlalu banyak orang bersamanya. Dia berencana untuk mengambil Yecha tetapi tidak Yu Huasen dan Ming Yu. Prajurit Realm Lord Realm tidak akan berbuat banyak dalam menaklukkan dunia sepi. Jika dia bisa meminta prajurit Realm manusia Sovereign Realm dari balap Titan dan membunuh yang di Stellar Rache, maka balap Titan, Yecha, dan Meng Zi akan cukup untuk mengurus sisa balapan tanpa bantuan Ming Yu dan yang lainnya. Tentu saja, dia membawa satu orang lagi bersamanya, Bai Kyuxue. Bukan karena dia ingin waktu sendirian dengan Bai Kyuxue, tetapi karena dia bisa sangat membantu baginya. Perlombaan hak perlu dipimpin olehnya dan pesonanya cukup kuat untuk membingungkan para pejuang Realm Lord Realm. Dia akan diberdayakan olehnya. Luli tidak memberi tahu orang lain apa yang akan dia lakukan. Untuk Nyonya Yan, dia hanya menyebutkan bahwa dia memiliki beberapa tugas untuk dijalankan dengan Bai Kyuxue. Tapi dia meminta Lu Feixue, Yu Huasen, dan Nyonya Yan untuk mengelola gurun utara dengan baik dan mengawasi wilayah laut di selatan. Lu Feixue dan Nyonya Yan berpikir Luli akan melakukan perjalanan dengan Bai Kyuxue sehingga mereka senang. Nyonya Yan bisa tahu ada sesuatu yang romantis antara Luli dan Bai Kyuxue dan dia senang untuk itu. Luli memberikan semua perintahnya dan pergi dengan Bai Kyuxue pada malam hari dengan tenang. Setiba di kota penjara surga, Luli pergi mengunjungi Du Zeng. Yecha telah menunggu Luli di sini selama beberapa waktu.
Setelah kunjungan Luli, mereka naik kapal besi lapis baja dan berangkat ke daerah setan. Luli tidak berhenti di area setan. Dia segera pergi ke dunia kecil dengan Yecha dan Bai Qiuxue. Bai Qiuxue tidak meminta apapun di jalan. Dia percaya Luli memiliki alasannya. Namun, setelah tiba di dunia kecil, dia terkejut. Di depannya ada gunung kecil. Di kaki gunung berdiri 3 raksasa yang semuanya lebih dari 30 kaki dengan kulit kemasan. Mereka tidak memiliki rambut dan hanya mengenakan sepotong kulit binatang untuk menutupi bagian bawah pinggang mereka. Lengan mereka lebih tebal dari tubuh manusia dan otot mereka berkembang. Tinju mereka lebih besar dari kepala manusia. Bai Qiuxue percaya bahwa jika ada raksasa yang menamparnya, dia menjadi genangan air. 3 raksasa berdiri di kaki gunung tetapi mereka hampir setinggi gunung. Perasaan tercekik itu cukup kuat. Bai Qiuxue merasa dia tidak bisa bernapas seolah-olah dia dihadapkan dengan 3 dewa atau setan. Bang, bang, bang. 3 raksasa berjalan mendekat, mengeluarkan niat membunuh yang tidak terkendali. Bai Qiuxue bergidik. Tanda sindor di antara alisnya bersinar dan dia siap untuk melepaskan pesona. Celepuk. 30 kaki di depan Luli, 3 raksasa emas berlutut sementara yang di depan berteriak, "Salam, Saint Lord." Apa? Bai Qiuxue menatap Luli dengan mata terbuka lebar karena kaget. Luli menjawab dengan senyum lembut dan menepuknya untuk menghiburnya. Kemudian dia berkata kepada Meng Zi dan 2 lainnya, "Bangkitlah sekarang. Selamat telah mencapai alam dewa mulia." Alih-alih bangun, Meng Zi membungkuk lagi dan berkata, "Terima kasih, Saint Lord. Tanpa bahan mistik yang Anda berikan kepada kami mungkin terjebak di dunia kecil itu selama sisa hidup kami." Bai Qiuxue tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Di depan umum, Ye Cha hanya menyebut Luli yang Master bukan Saint Lord. Tapi bagaimana bisa ada 3 raksasa emas memanggilnya Saint Lord? Apakah itu berarti bahwa ras alien yang kuat itu semuanya bekerja untuk Luli? Dia menemukan Luli adalah sebuah teka-teki, lebih dan lebih lagi. Bagaimana mungkin ras yang kuat bersumpah setia pada Luli? Aku akan memberitahumu nanti. Aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Luli memegang tangan Bai Qiuxue. Dia merasakan kehangatan di dalam dirinya. Dia tersentuh oleh betapa Luli peduli padanya. Baiklah, bangun sekarang dan kita akan pergi ke pintu masuk dunia sepi. Luli melambaikan tangannya dan membawa Bai Qiuxue ke roda nasibnya. Pintu masuk ke dunia kecil Green Dwarf telah ditutup sekarang sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk. Yecha dan 4 patriarknya merilis nasib roda mereka sementara Meng Zi dan 2 lainnya dari Mammoth Rache mulai berlari. Bahkan itu, mereka lebih cepat daripada Luli. Luli bisa meminta Yecha untuk membawanya. Tetapi untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bai Qiuxue, dia memilih untuk terbang sendiri dan dia juga tidak lambat. Dia meminta yang lain untuk memimpin jalan dan dia dan Bai Qiuxue akan mengikuti mereka. Dia menjelaskan kepadanya, ini adalah ras Mammoth. Pemimpin klan Ye berasal dari Qian Phoenix Rache. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Qian Phoenix Rache dan The Mammoth Rache. Bai Qiuxue adalah gadis yang pendiam dan dia banyak membaca. Dari buku-buku itu, dia telah belajar banyak. Baru saja, dia berpikir bahwa 3 raksasa berasal dari balap Titan dan sedikit yang dia harapkan bahwa mereka adalah ras Mammoth. Dia meraih tangan Luli dengan gugup dan bertanya, kedua ras berasal dari zaman kuno dan begitu mereka kuat. Mereka tampaknya dihancurkan oleh keluarga dari Central Plains ribuan tahun yang lalu. Luli, Anda adalah tuan mereka. Iya nih. Luli mengangguk dan menjawab, di masa depan, aku akan membawa mereka kembali ke Central Plains dan membiarkan mereka kembali ke tanah leluhur mereka. Kedua ras itu setia padaku. Selama aku mampu, aku akan melakukan yang terbaik untuk bantu mereka. Petik 2. Astaga, Bai Qiuxue tidak percaya ini. Dia tahu sesuatu tentang Central Plains. Luli berusaha melawan Istana Samsara. Apakah dia gila? Jangan khawatir. Luli tersenyum percaya diri dan berkata, aku tidak akan melakukan apa-apa kecuali aku yakin akan hal itu. Jika aku tidak bisa mencapai alam manusia berdaulat dalam kehidupan ini, aku akan tinggal di sini di gurun utara bersamamu. Tetapi jika saya mampu, saya akan mencoba keberuntungan saya di Central Plains. Saya akan memberitahu murid-murid lain dari keluarga Lu, mengasingkan saya adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Oke, menatap wajah tekad Luli,
Bai Qiuxue mengangguk dan berkata, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi dengan kamu. Seorang pria yang aku suka ditakdirkan untuk menjadi terkenal di seluruh negeri dan akan naik di atas seluruh dunia. Hahaha, Lu Li terinspirasi oleh kata-katanya. Dia tertawa dan berkata, biarkan ambisiku mulai. Mari kita mulai di dunia sepi. Dunia sepi, aku bertekad untuk memilikimu. Bab 429, Nama Aneh. Ada dua formasi penghambatan dibangun di luar pintu masuk ke dunia sepi. 3 prajurit dari alam abadi keluarga Bai telah menjaga di sini. Salam, Yang Mulia, Tuan Putri, Tuanku. 3 patriark keluarga Bai sedang duduk dengan kaki bersilang di pintu masuk. Mereka bergegas dan memberi hormat Lu Li dan yang lainnya saat mereka tiba. Lu Li mengangguk dan bertanya, ada yang salah dengan formasi? Tidak, semuanya baik-baik saja. Seorang patriark keluarga Bai menjawab. Lu Li mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, aktifkan formasi. Kirim seseorang untuk melihat dan melapor kembali padaku. Seharusnya ada di sana, tapi Lu Li harus berhati-hati. Bagaimana jika ada penyergapan di dalam? Dalam hal ini, masuk dengan tergesa-gesa akan menghabiskan seluruh hidup mereka. Formasi itu tidak rumit dan segera diaktifkan. Tanpa ragu-ragu, salah satu patriark keluarga Bai masuk. Lumpur di genangan itu dibersihkan dan Lu Li bisa melihat formasi teleportasi di bawah dengan jelas. Dia memikirkannya dan berkata, orang lain masuk juga. Patriark keluarga Bai lainnya masuk. Yang lain menahan napas dan menunggu. Setelah waktu untuk 3 batang dupa untuk membakar, 2 patriark keluarga Bai kembali. Salah satu dari mereka berkata, Yang Mulia, ada sekelompok wanita berskala hitam di sana dan mereka memiliki tanduk di kepala mereka. Mereka berbicara bahasa yang aneh tapi mereka tidak menyerang kita. Oke, tidak apa-apa. Perlombaan hak masih ada di sana, yang berarti jalan keluarnya aman. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, kamu mundur sejauh 30 mil dan tetap di sana. Jangan bergerak sampai aku berkata begitu. Iya nih. Keluarga Bai telah mengandalkan Lu Li sehingga mereka akan mendengarkan perintahnya. Plus, Bai Qiuxue juga ada di sini. Prajurit keluarga Bai pergi. Lu Li melemparkan Yecha sekilas dan seorang patriark dari Qian Phoenix Rache bergegas pergi dan membawa kembali Meng Zi dan 2 raksasa lainnya. Ayo pergi. Lu Li melambaikan tangannya. Yecha memimpin dan diikuti oleh patriark lainnya dari Qian Phoenix Rache. Mengikuti mereka adalah perlombaan mamot. Mereka tidak setuju dengan Lu Li masuk terlebih dahulu. Jika sesuatu yang berisiko terjadi di dalam, mereka bisa mengulur waktu untuk Lu Li. Berdengung, Lu Li mengambil tangan Bai Qiuxue dan masuk juga. Setelah silau putih, mereka muncul kembali di tempat dengan pandangan berbeda. Suan Qi di surga dan bumi menjadi sangat mendalam. Sekali lagi, mereka menemukan diri mereka di dunia sepi. Begitu Lu Li dan Bai Qiuxue tiba, mereka mulai memeriksa sekitarnya. Banyak hak ada di sini. Patriark ras hak ada di dekatnya. Lu Li dan Bai Qiuxue senang melihat ini. Cie, sang patriarki hak Rache memimpin dan berlutut dengan perempuan-perempuan lain ketika mereka melihat Bai Qiuxue dan menyapanya sebagai dewi mereka. Sejak Bai Qiuxue mempelajari pesona, ia dianggap sebagai dewi ras hak. Monggo, patriark hak Rache terkejut melihat Meng Zi. Bai Qiuxue menjelaskan kepada Lu Li bahwa, Monggo, berarti ras Titan. Sang patriark bertanya ini karena dia melihat ras mamot sangat mirip dengan ras Titan. Di mana ceker? Lu Li tidak mengatakan apa-apa tentang ras mamot. Bai Qiuxue menceritakan kembali pertanyaan Lu Li kepada patriark hak Rache dalam bahasa kuno. Ceker adalah nama Ratu Hak Rache. Sang patriark menjawab bahwa ceker berada di pangkalan mereka dan dia telah memerintahkan sang patriark untuk tinggal di sini secara pribadi. Kemudian Bai Qiuxue bertanya tentang situasi di sini, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa tentang Meng Zi. Dia memberitahu Lu Li bahwa goblin kuning takut untuk mendekat dan sudah damai di sekitar sini. Ayam, nama seperti apa itu? Lu Li tidak memperhatikan informasi yang berguna selain namanya. Bai Qiuxue memutar matanya dan berkata, ini ceker, bukan ayam. Oh, benar. Lu Li menyeringai dan memberi perintah, kita akan pergi ke pangkalan perlombaan hak. Biarkan patriark itu tetap di sini. Tetapkan beberapa hak dan terbang 10.000 tentara untuk mengawal kita di sana. Bai Qiuxue bertanya dengan bingung, mengapa kamu membutuhkan pasukan untuk mengawal kita? Ini akan lambat. Hak cepat,
Tapi tidak secepat Luli. Bai Qiuxue tidak tahu mengapa Luli melakukan ini. Luli tersenyum misterius dan berkata, Bai Qiuxue, kamu dulu pintar. Kenapa kamu begitu konyol sekarang? Gadis yang sedang jatuh cinta memiliki otak yang tidak berfungsi. Aku mengerti itu benar. Bai Qiuxue marah dengan kata-kata itu. Alisnya yang terangkat membuat Luli senang. Dia pikir dia lucu tidak peduli bagaimana caranya. Ye Cha, yang berada di samping mereka, terbatuk dan berkata, Tuan muda, kita semua di sini sekarang. Kemudian, Anda dapat melanjutkan pertengkaran Anda di mana tidak ada orang lain di sekitar. Ye Cha menggunakan pertengkaran sebagai cara cerdik untuk menyuruh Luli pergi ke tempat lain untuk menggoda. Memalukan melakukannya di depan sekelompok orang tua. Luli memerah. Bai Qiuxue sangat malu sehingga dia ingin melarikan diri. Kemudian Luli memintanya untuk memberi perintah kepada Ras Hak. Sang patriark dari Ras Hak memobilisasi 10.000 tentara untuk pergi bersama Luli ke pangkalan kekaisaran mereka. Luli meminta Bai Qiuxue untuk memberi perintah agar tentara pergi dalam 10 tim yang berbeda dan bergegas menuju markas Hak Rache. Luli dan yang lainnya bergerak perlahan di tengah. Bai Qiuxue akhirnya mengerti. Mereka dikepung oleh tentara dan mereka tidak akan terungkap, yang bisa membuat segalanya lebih mudah bagi mereka. Tentara tidak berhenti. Tidak ada lagi Yellow Goblin di dekatnya dan itu adalah perjalanan yang tenang. Setelah beberapa hari, mereka tiba di wilayah Ras Hak. Beberapa hak membawa Luli untuk terbang. Sang hak tidak terkejut melihat Luli. Tapi Mengzi dan dua lainnya dari Mammoth Rache menyebabkan keributan. The Hak Rache mengandalkan Rache Titan. Tanpa balap Titan, tidak akan ada balap hak. Untuk balap hak, balap Titan adalah tuannya. Biasanya, balap Titan tidak akan datang. Tapi hari ini, mereka bertiga. Tidak bisa dihindari, klan Hak Rache bersemangat. Tidak lama setelah mereka menginjakkan kaki di wilayah Ras Hak, Ceker, sang ratu, terbang bersama beberapa hak yang lain. Dia tampak terkejut dan kemudian bingung melihat Mengzi dan dua lainnya. Ceker terbang untuk memberi hormat Bai Qiuxue dan Luli sebelum dia bertanya tentang Mengzi. Luli meminta Bai Qiuxue untuk tidak mengatakan dunia dan menyuruh Ceker untuk merahasiakannya. Tidak ada informasi dari Mengzi yang dapat dibocorkan. Mereka bergegas menuju pangkalan kekaisaran. Di sana, Luli meminta Ceker untuk menggali 3 gua untuk Mengzi dan 2 lainnya untuk tinggal. Kemudian mereka pergi ke istana kekaisaran mewah di dalam area suci. Luli duduk di atas tahta tanpa merasa malu. Bai Qiuxue duduk di sebelahnya. Luli menoleh ke Ceker dan bertanya, bisakah Anda menghubungi pemimpin balap Titan? Katakan padanya untuk datang. Bai Qiuxue agak khawatir tetapi Luli bersikeras agar dia menafsirkan Ceker jadi dia melakukannya. Ceker tampaknya ragu-ragu dan mengatakan bahwa dia tidak cukup memenuhi syarat untuk menghubungi pemimpin balap Titan. Dia bisa menghubungi patriark balap Titan paling-paling. Seorang patriark baik-baik saja. Undang salah satunya, cepat. Kata Luli. Ceker prihatin dan menyatakan bahwa balap Titan adalah salah satu yang memiliki amarah yang keras dan mereka menyimpan dendam terhadap manusia. Bertahun-tahun yang lalu, itu adalah manusia yang memaksa balap Titan keluar dari Central Plains. Ceker mengatakan bahwa seorang patriark dari balap Titan di sini mungkin menyebabkan beberapa masalah. Aku sudah bilang padamu untuk melakukan itu, jadi silakan saja. Jangan buang waktu. Luli menjadi marah dan Bai Qiuxue juga mengungkapkan kemarahan itu. Ceker mengangguk dan harus melakukan apa yang diperintahkan. Melihat Bai Qiuxue semakin khawatir, Luli tersenyum lembut dan berkata, jangan khawatir, Qiuxue. Jika kesepakatan tidak dapat dibuat, kita masih tidak akan berada dalam bahaya. Nenek moyang balap Titan ada di sini. Mereka tidak akan membahayakan kita. Petik 2. Bab 430, tersentak. Ras Titan berada tidak jauh dari Rache Hak. Jaraknya kira-kira sama antara kota bela diri surga dan danau Pulau Seribu. Tidak ada formasi teleportasi di dalam dunia sepi. Jadi Patriark Balap Titan akan menghabiskan setidaknya 4 atau 5 hari di jalan. Luli dan Bai Qiuxue tinggal di istana kekaisaran Ras Hak dan begitu juga Ye Cha dan para leluhurnya. Mengzi dan para leluhurnya tinggal di gua-gua. Luli bosan setelah duduk selama 2 jam dan dia ingin melihat-lihat. Bai Qiuxue mengangguk dengan wajah memerah dan berkata, ya, silakan. Saya ingin berkeliling juga. Luli penasaran melihat Bai Qiuxue dengan wajah memerah dan bertanya, kemana kamu pergi?
Haruskah aku pergi bersamamu? Kamu lebih akrab dengan tempat ini. Tidak, jangan ikut aku. Pipi Bai Qiuxue semakin memerah. Lu Li akhirnya mengerti. Dia ingin pergi ke gua tempat dia disimpan untuk memajukan pemahamannya tentang pesona. Dia berkata, "Oke, silakan. Aku akan melihat-lihat dengan klan leader Ye." Bai Qiuxue pergi dengan wajah memerah. Lu Li tidak khawatir tentang keselamatannya. Dia bisa tahu dari ceker dan sikap Hak bahwa mereka benar-benar berpikir Bai Qiuxue adalah dewi mereka dan mereka tidak akan pernah menyakitinya. Lu Li berkeliaran dengan Ye Cha dan yang lainnya di daerah suci. Ceker mengatur seekor hak terbang untuk menemani mereka. Ada beberapa bangunan yang sangat menarik di daerah suci, seperti kuil dengan kubah dan beberapa tiang totem yang sangat tinggi. Juga, di dinding kuil dan tiang totem serta beberapa gunung buatan, ada banyak relief dan semuanya memiliki konten I. Masing-masing dari mereka adalah tentang hubungan ual antara hak dan jantan dan betina dalam berbagai jenis posisi sulit juga. Yang aneh adalah bahwa adegan I itu tidak membuat Lu Li, Ye Cha dan yang lainnya merasa kotor. Sebaliknya, ada beberapa nilai estetika dan mereka seperti karya seni. Kotor, cabul, menjijikkan. Lu Li bergumam di sepanjang jalan. Namun, dia tidak memalingkan mukanya dan dia menikmati semuanya. Ye Cha memutar matanya juga, tetapi para patriark berkata setuju, ras hak benar-benar kotor. Itu cabul. Keberanian seperti itu. Perlombaan hak adalah sepotong sampah. Benar, lihat yang ini. Mereka menggantung ini. Apakah ada aturan di tempat ini? Di mana moralitas mereka? Sangat menjijikkan, menjijikkan. Para leluhur mengutuk di sepanjang jalan tetapi penampilan mereka melekat pada relief seolah-olah mereka adalah magnet dengan kutub yang berseberangan. Sekali lagi, mereka berjalan melewati beberapa relief. Lu Li memperhatikan bahwa beberapa patriark masih menatap mereka dengan penuh perhatian. Dia melemparkan pandangan santai ke area selangkangan mereka dan memperhatikan sesuatu yang menarik. Dia menyeringai dan berkata, "Para leluhurku yang terhormat, kau masih mendapatkannya. Haruskah aku meminta ceker untuk mengatur beberapa yang cantik untuk menemanimu?" Ye Cha malu. Keempat leluhur itu kembali mengudara. Kepala patriark melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Saint Lord, kita bukan orang-orang seperti itu." Ya benar. Patriark kedua mengangguk dan berkata, "Kami hanya mengkritik relief kotor mereka. Ini keterlaluan." Patriark ketiga sangat setuju, dunia adalah tempat yang besar dengan segala macam hal aneh. Tapi saya pikir ras yang kotor seperti hak Rache tidak boleh keluar. Saya katakan kita hancurkan mereka sepenuhnya, dari jiwa mereka hingga tubuh mereka. Petik 2. Betul. Patriark 4 berkata dengan marah, saya mengatakan bahwa kami memiliki penyelidikan mendalam tentang ras hak dan mencari cara yang dapat menghancurkan ras. Saint Lord, ini adalah waktu yang tepat. Tolong tanyakan ceker dan minta dia mengantarkan beberapa hak perempuan ke kamar kami. Kami akan menggunakan cara kami yang paling kejam pada mereka. Petik 2. Petik 2, petik 2. Lu Li tidak tahu bagaimana merespons. Keempat lelaki tua itu begitu berani. Mereka jelas tertarik dengan relief-relief itu, tetapi mereka bisa mengatakannya dengan wajah yang lurus. Lu Li menatap Ye Cha dan bertanya, "Pemimpin klan Ye, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin menghancurkan beberapa dari mereka juga?" Orang-orang brengsek itu. Aku minta maaf, Saint Lord. Ye Cha tampaknya malu dengan mereka. Dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Kurasa tidak. Aku sebenarnya lebih kuat dari mereka sehingga aku tidak berpikir beberapa dari mereka akan cukup bagiku." Celepuk. Lu Li hampir jatuh ke tanah. Ye Cha tampaknya orang yang berintegritas. Sedikit yang dia harapkan bahwa Ye Cha tidak berbeda dari para leluhurnya. Baiklah. Qiuxue ada di gua. Aku akan pergi padanya. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu pergi ke ceker dan tanyakan padanya. Jangan tinggalkan daerah suci." Ye Cha dan para patriark tahu bahwa Bai Qiuxue telah pergi ke guanya sehingga mereka pergi untuk menemukan ceker. Ye Cha baru saja bersinar di wajahnya dan sangat bersemangat. Sekali lagi, Lu Li memutar matanya. Dia pikir dia mengenal orang-orang tua itu dengan sangat baik. Ada dua hak terbang di luar menjaga gua Bai Qiuxue berada dan mereka tahu Lu Li. Mereka tidak akan menghentikan seseorang yang dihormati oleh ceker. Gua itu besar dan ada beberapa lampu minyak di sana. Cahaya redup menambahkan suasana romantis di gua.
Luli masuk. Sepanjang jalan, ada juga relief pria dan wanita yang berhubungan dan yang lebih kotor dan lebih jelas. Lebih dari 300 kaki kemudian, Luli datang ke aula besar dengan 2 kamar di sebelah kiri dan kanan. Ada kamar di depannya juga. Sebuah tas terbang menunjuk ke kamar di depan Luli dan menggumamkan sesuatu. Luli mengerti bahwa Bai Qiuxue ada di sana. Dia lembut mendorong pintu terbuka dan masuk. Kamarnya tidak besar dan rapi. Ada tempat tidur di sini. Di dinding di sekitar ruangan, ada relief yang Luli lihat di luar. Tapi itu berbeda karena warnanya dan mereka lebih realistis seolah-olah mereka adalah orang-orang nyata yang bercinta di depannya. Bai Qiuxue berdiri di depan tembok. Wajahnya merah dan begitu juga lehernya. Dia menutup matanya. Luli tidak bisa mengatakan apa yang ingin dilihatnya. Luli berjalan dengan lembut padanya. Setelah beberapa pandangan, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa relief itu tidak enak dipandang mata. Dia mulai terengah-engah. Mungkin itu karena dia berdiri di samping kekasihnya yang cantik dan ini telah memicu desakannya. Dia berbalik untuk menatapnya, penampilannya yang cantik, dan tubuh langsingnya. Dia adalah gadis yang tidak bersalah, tetapi dia berdiri di ruangan yang penuh dengan indera ual. Ini adalah pandangan kontradiksi. Tapi itu sangat Di depan umum, seorang gadis harus menjadi orang suci. Kembali di rumah, seorang gadis harus berperilaku seperti wanita yang elegan tetapi di tempat tidur, seorang gadis bisa longgar. Ini adalah pasangan ideal bagi banyak pria. Bai Qiuxue bergerak ke arah itu. Luli berseru pada dirinya sendiri bahwa dia beruntung. Apalagi yang bisa dia minta ketika dia punya kekasih seperti itu. Sebelum dia menyadarinya, napasnya pendek. Akhirnya, terengah-engahnya mengejutkan Luli. Dia terkejut pada awalnya dan kemudian merasa malu melihat itu adalah Luli. Dia setengah marah dan setengah malu, sebuah adegan yang membuat Luli kehilangan dirinya. Qiuxue. Dia menatap matanya dengan penuh semangat. Lalu dia mengangkatnya dan berjalan menuju tempat tidur. Listrik di antara mereka berkilau. Luli tidak bisa menunggu lagi. Dia ingin bercinta dengannya hari ini. Mereka berciuman. Mereka terjerat satu sama lain dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Mereka saling berpelukan dan menanggalkan pakaian satu sama lain. Gaun Bai Qiuxue dirobek oleh Luli dengan kasar dan menunjukkan pita merah mudanya, hampir melompat keluar. Luli meraung seperti binatang buas dan dia telah kehilangan dirinya sepenuhnya. Tidak sekarang. Tiba-tiba, Bai Qiuxue teringat sesuatu. Mata berkabutnya menjadi jernih lagi. Dia mendorong Luli dan berkata, tidak hari ini. Aku, haid. Seasteriste. Luli mengalami depresi. Desakan itu hilang. Dia berada di tempat pembuangan, seperti daun tak bernyawa. Bab 431, Ayo Berjuang. Luli hidup nyaman selama beberapa hari. Dia menghabiskan seluruh waktunya dengan Bai Qiuxue meskipun mereka tidak pernah mengunjungi gua itu lagi. Gua itu tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir yang bisa menyalakan hasrat duniawi di dalamnya. Bai Qiuxue tidak menentang tidur dengan Luli. Lagi pula, mereka saling jatuh cinta dan dia tahu bahwa Luli bukan tipe orang yang akan meninggalkannya. Sangat disayangkan bahwa waktunya tidak tepat. Ada beberapa tempat indah di dekat Hakrace. Luli dan Bai Qiuxue hampir tidak punya waktu sendirian sehingga mereka memanjakan diri bersama dan berkeliling sepanjang hari menggunakan kesempatan ini. Yecha dan para leluhurnya mengecewakan Luli. Mereka tidak khawatir tentang pasangan itu sedikitpun dan menghabiskan seluruh waktu mereka di Istana Kekaisaran. Ceker mengatur lebih dari 10 wanita tercantik dalam perlombaan untuk Yecha dan para leluhur. Mereka jungkir balik untuk hak perempuan dan terlibat dalam hal-hal tidak etis sepanjang hari. Di hari kelima, seorang patriark ras hak mengirim pesan bahwa patriark ras Titan dan 5 orang Titan telah memasuki wilayah ras hak. Ceker segera meminta Luli untuk keluar. Yecha dan para leluhurnya meninggalkan kamar mereka juga. Di wajah mereka, mereka menunjukkan integritas. Jenggot putih mereka menari-nari di tiup angin, memberi mereka penampilan abadi yang sempurna. Meski begitu, sepertinya mereka tidak bisa berjalan dengan stabil. Jelas, mereka sudah berlebihan. Luli tidak keberatan. Dia berdiri di tempat suci dan menatap ke kejauhan, menunggu kedatangan patriark balap Titan. Dia tidak menunjukkan emosi apapun tetapi dia ketakutan. Meyakinkan perlombaan Titan sangat penting baginya. Jika dia tidak bisa melakukan ini, maka dia akan kehilangan dunia sunyi juga.
Bang, bang, bang. Dari kejauhan terdengar beberapa suara teredam dan kemudian beberapa hak terbang datang dari jauh juga. 6 raksasa muncul dari pegunungan di kejauhan. Mereka begitu cepat sehingga satu langkah bisa membawa mereka melintasi gunung kecil. Pada saat satu dupa menyala, mereka tiba. Luli akhirnya melihat balapan Titan dengan baik. Dia akhirnya mengerti mengapa ras Hak mengira Meng Zi sebagai ras Titan. Titan Rache dan Mammoth Rache sangat mirip. Mereka memiliki bentuk tubuh yang sama, sekitar lebih dari 30 kaki dan memiliki lengan lebih besar dari tubuh manusia. Di mata mereka yang besar, ada keganasan. Perbedaannya ada pada warna kulit mereka. Ras Mammoth memiliki kulit keemasan dan balap Titan memiliki warna kulit yang lebih gelap. Plus, ada tanduk di kepala balap Titan. Manusia, Titan di garis depan melihat Luli dan Bai Qiuxue di sebelah ceker segera. Dia berteriak dengan dingin sekaligus dan dalam bahasa yang bisa dimengerti manusia. Kemudian dengan sedikit keganasan, dia mengayunkan tinjunya pada Luli dan Bai Qiuxue tanpa ragu-ragu. Yecha dan yang lainnya bergerak di depan Luli dan Meng Zi dan para leluhurnya keluar dari gua tidak jauh dari sana. Meng Zi berteriak, beraninya kau menumpangkan tangan pada Saint Lord. Berhenti. Ras Mammoth besar dan keras. Patriark Titan Rache menghentikan tindakannya dan dia terkejut melihat apa yang dilihatnya. 5 Titans lainnya juga terkejut. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dipahami orang. Meng Zi berjalan ke depan Luli dengan 2 patriark dan menatap patriark balap Titan dengan marah. Patriark balap Titan berbincang dengan Meng Zi dalam bahasa kuno yang bisa dipahami Bai Qiuxue. Dia menafsirkan untuk Luli. Luli menjadi semakin gugup saat dia mendengarkan. Mereka berbicara tentang ras Mammoth. Patriark balap Titan bertanya-tanya apakah ras Mammoth dihancurkan atau tidak dan terkejut mengetahui bahwa beberapa dari mereka selamat. Meng Zi menawarkan penjelasan kepada mereka tetapi tidak mengajukan pertanyaan tentang balap Titan. Bai Qiuxue mengatakan Patriark balap Titan tidak menghormati Meng Zi seperti yang mereka pikirkan. Yecha melangkah lebih dekat ke Luli dan menjelaskan kepadanya. Balap Titan adalah keturunan balap Mammoth. Saat itu, Mammoth Rache memiliki kejeniusan yang tidak disukai oleh orang-orang hebat karena kepribadiannya yang kejam. Dia diasingkan setelah kalah dalam pertarungan untuk memenangkan posisi pemimpin klan. Sang jenius meninggalkan ras Mammoth dan menikah dengan ras lain dan itulah bagaimana ras Titan terbentuk. Oleh karena itu, balap Titan terhubung dengan balap Mammoth tetapi kedua ras tidak memiliki hubungan yang baik. Kemudian, perlombaan Titan sebagai di bawah serangan manusia dan perlombaan Mammoth memang mengirimkan penguatan. Yang sedang berkata, manusia terlalu kuat dan ras Mammoth harus mundur yang hampir menghasilkan perbedaan dari ras Titan. Yang masih hidup meninggalkan Central Plains dan melarikan diri seperti anjing gelandangan. 5.000 tahun yang lalu, ras Mammoth dan Qian Phoenix Rache berada di ambang perbedaan juga. Perlombaan Titan telah diyakinkan bahwa seluruh perlombaan Mammoth telah hilang. Mereka hanya mengetahui bahwa seseorang selamat setelah mereka melihat Meng Zi hari ini. Mereka terkejut dan mengajukan banyak pertanyaan. Jadi sepertinya bahwa balapan Titan berada dalam hubungan yang buruk dengan balap Mammoth meskipun yang pertama berasal dari yang kemudian. Saya pikir itu akan menjadi tugas yang sulit. Luli berkata pada dirinya sendiri. Meng Zi dan balap Titan masih berbicara tetapi kemudian menjadi marah. Dia menunjuk Luli dan mengucapkan beberapa kata dengan marah. Luli bermusuhan. Dia berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahasa manusia? Saya tidak mengerti bahasa kuno jadi jika Anda ingin bersumpah pada saya, maka lakukanlah dalam bahasa manusia. Patriark Titan Rache memang menggunakan bahasa manusia. Kata-kata Luli memprovokasi dia dan dia berkata dengan mendengus, manusia adalah tikus kecil dan makhluk paling menjijikkan di dunia. Pemimpin klan Meng, Anda benar-benar ingin kami melayaninya. Apakah Anda bingung pikiran Anda karena usia tua? Anda akan memimpin perlombaan Mammoth ke dalam jurang dan kehancuran. Petik 2. Meng Zi tidak senang dengan Patriark balap Titan memfitnah Luli seperti ini dan dia berkata, Meng Huo, Saint Lord bukan tikus kecil. Dia adalah Saint Lord menurut dewa kuno dari Qian Phoenix Rache yang menggunakan mantra surga auguri. Petik 2. Itu lelucon. Patriark balap Titan mendengus dan berkata dengan dingin, di masa lalu, manusia lemah dan ingin bersahabat dengan semua 10.000 ras. Mereka ada di sekitar kita dan mentega kita sepanjang waktu.
Lalu apa? Kita 10.000 ras terlibat dalam perang dan manusia berkembang dan tumbuh, mengambil kesempatan itu. Ketika mereka kuat, mereka berdarah membunuh semua ras. Mereka mengambil tanah leluhur kita dan mereka mengambil sumber daya kita dan mereka membunuh orang-orang kita, yang menyebabkan kita berperang. Kita tidak bisa mempercayai manusia. Pemimpin klan Meng, apakah pelajaran berdarah kita tidak ada artinya bagimu? Petik 2. Luli dan Bai Qiuxue saling memandang dan mereka berpikir keras setelah mendengar cerita itu. Mereka tidak sulit mempercayai kata-kata Patriark Balap Titan. Mereka berdua menyetujui fakta bahwa manusia itu jahat dan licik. Tentu saja, manusia tidak melakukan kesalahan. Manusia harus hidup di dunia dan mereka harus berkembang dan menjadi kuat. Bertahan adalah prioritas. Adapun prinsip dan perasaan moral, itu hanya omong kosong di mata tembakan besar. Meng Zi tidak tahu bagaimana membantah. Dia balas menatap dan berkata, Meng Huo, Saint Lord tidak seperti ini. Tanpa dia, kita bahkan tidak bisa keluar dari dunia kecil kita. Saint Lord adalah satu-satunya orang yang dapat membawa kita kembali ke Central Plains dan tanah leluhur kita. Dia, Meng Huo berkata dengan mengejek, dia hanya manusia yang lemah. Aku bisa menghancurkannya dengan satu kepalan tangan. Kau bilang dia bisa membawamu kembali ke tanah leluhur. Apakah otakmu bekerja dengan baik? Luli tersinggung oleh kata-kata itu. Dia berpikir sejenak, berbisik kepada Ye Cha dan berkata, Meng Huo, kan? Kamu bilang kamu bisa menghancurkanku dengan satu kepalan. Bagaimana kalau kita bertengkar? Jika aku menang, aku ingin balapan Titan melayani aku. Bagaimana tentang itu? Jika aku kalah, kau bunuh aku hanya dengan satu kepalan tangan. Petik 2.